Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dari kelas M20E dengan NIM 105721116120 akan mempresentasikan materi mengenai bisnis model kanvas Farasya Hijab. Bisnis online shop Farasya Hijab adalah bisnis yang bergerak di bidang pakaian, khususnya jilbab. Produk yang ditawarkan oleh Farasya Hijab adalah jilbab yang dikhususkan untuk kalangan remaja hingga wanita dewasa yang mengikuti tren masa kini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Bukan hanya jilbab yang bisa digunakan untuk sekedar santai, tetapi juga bisa digunakan pada acara formal tertentu. Warna dan kualitasnya pun beragam dan berkualitas sesuai apa yang customer inginkan. Farasya Hijab juga memberikan harga yang relatif murah sesuai harga pasar pada umumnya, sehingga bisa mencakup untuk kalangan atas hingga bawah. Elemen bisnis model kanvas yang pertama adalah customer segment. Customer segment membahas mengenai siapa target pembeli kita, pelanggan yang akan kita bidik untuk produk atau usaha kita. Nah, untuk Farasya Hijab sendiri, kita mempunyai dua customer segment. Yang pertama, kalangan remaja dan perempuan dewasa. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition mencakup nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan kita, nilai apa yang menonjol pada usaha kita yang membedakan dengan pesaing kita. Farasya Hijab sendiri memberikan 4 poin untuk value proposition. Yang pertama, produk jilbab yang beragam, mulai dari pasmina, jilbab bergo, jilbab segitiga, hingga jilbab-jilbab formal lainnya. Poin kedua, warna yang beragam sesuai dengan minat pembeli. Yang ketiga, mudah digunakan karena bahan yang berkualitas sehingga mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang keempat, jenis jilbab yang beragam. Channels, bagaimana kita mendistribusikan produk kita atau bagaimana kita menjualnya. Apakah menjual di rumah, toko, mall, department store, dan lain-lain. Farasya Hijab mempunyai 2 channels. Yang pertama, media sosial berupa Instagram dan Facebook untuk mempromosikan barang yang kita jual. Dan yang kedua, e-commerce berupa Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dan ini lebih ditekankan untuk transaksi atau pembayarannya itu sendiri. Customer relationship, bagaimana kita mencari pelanggan lalu memuaskan pelanggan kita, dan bagaimana caranya kita mempertahankan pelanggan. Farasya Hijab memberikan 2 poin. Yang pertama, transaksi secara COD, dan kedua, interaksi melalui sosial media berupa giveaway. Revenue streams, dari mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan uang dari usaha yang dijalankan. Bisa dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan, atau bisa pikirkan cara-cara yang lain yang memungkinkan kita mendapatkan keuntungan lebih. Farasya Hijab hanya mendapatkan keuntungan pendapatan atas penjualan. Key research, sumber daya kunci apa yang kita perlukan atau kita punya untuk menjalankan usaha kita. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah bagaimana individu yang menjalankan suatu usaha ini bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh usahanya dan dia tahu bagaimana caranya untuk memaksimalkan pekerjaannya. Yang kedua adalah modal berupa uang untuk menjalankan bisnis atau usaha. Yang ketiga adalah handphone. Karena Farasya Hijab sendiri berbasis online, makanya handphone sangat dibutuhkan untuk segala promosi dan transaksi. Key activities, aktivitas apa saja yang dilakukan agar bisnis kita berjalan. Yang pertama, penjualan jilbab. Yang kedua, mengontrol penjualan dan promosi secara maksimal. Mengontrol yang dimaksud adalah mencari tahu apakah penjualan mengalami penurunan atau peningkatan, dan mencari tahu juga apa yang menyebabkan hal tersebut. Key partnership, siapa saja partner atau rekanan kita atau pemasok atau supplier kita yang mendukung jalannya usaha kita. Untuk Farasya Hijab mempunyai 2 supplier, yang pertama supplier jilbab dan kedua supplier paper bag. Cost structures, biaya apa saja yang kita keluarkan agar usaha kita berjalan. Yang pertama ada biaya pembelian jilbab grosiran dan kedua biaya perlengkapan atau packaging. Itulah pembahasan mengenai bisnis model kanvas Farasya Hijab yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.